Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Saya ketika membuat konten ini berada di studio Jebret. Luar biasa, saya kembali diundang di studio Jebret untuk bicara soal pertandingan. Mungkin teman-teman yang lain sudah menyaksikan ada live reaction di Jebret Media ini tentang Indonesia, ya. U23 melawan Korsel U23 dalam pertandingan menentukan di grup J pra Piala Asia. Ya, dan kita sudah tahu bersama hasilnya, kita kalah 0-1 dari Korea. Korea akhirnya lolos menjadi juara grup dan kita gagal untuk lolos karena poin kita cuma 4. Ya, draw dengan Laos dan menang melawan Makau. Tidak cukup rasanya untuk bisa menjadi 4 tim berpenampilan terbaik yang dipilih bersama tentunya dengan juara masing-masing grup di 11 grup. Karena Arab Saudi sebagai tuan rumah, jadi ada 16 tim yang akan lolos. Dan kita harus terima ini dengan lapang dada. Memang agak menyesakkan ya, bahwa tim asuhan Gerald Vandenberg ini harus kalah dalam pertandingan melawan Korea. Tapi itu kesalahan bukan melawan Korea sebenarnya. Justru di pertandingan pertama melawan Laos ketika kita gagal menang dan hanya bermain imbang, itu di luar dugaan. Karena kita sudah diuntungkan sebagai tuan rumah. Jadwalnya kita sudah seperti diatur, itu kita lawan Laos, kemudian Makau, dan terakhir melawan Korea. Ketika kita draw, maka pertandingan terakhir agak sulit untuk menghadapi Korea. Lain halnya kalau kita menang melawan Laos, tentunya langsung 6 poin setelah kita menang kemarin 5 gol lawan Makau. Sehingga peluang untuk lolos sebagai runner-up terbaik terbuka. Kendati pun kita harus kalah melawan Korea, tapi ini harus kita terima. Ya, bahwa kita akhirnya gagal. Untuk mencari imbang aja susah. Kalau melihat dari permainan, saya pikir memang Korea ada di atas kita, ya. Anak-anak sudah berjuang, sudah tentunya tampil yang maksimal. Tapi sekali lagi ini Korea, bukan Laos, bukan Makau. Dan sebagai pelatih Gerald Vandenberg harus bertanggung jawab untuk kegagalan ini. Karena kan sudah 2 kali kesempatan diberikan bagi Gerald Vandenberg, dia gagal. Ya, satu di Piala AFF, kita memang ke final tapi kalah lawan Vietnam. Dan akhirnya ini kita kalah, tidak bisa lolos ke putaran final. Agak ironis memang kalau bisa di combine dengan pertandingan 2 tahun sebelumnya ya, kita ikut di Piala Asia, kita lolos karena sebelumnya kita di menahan Solo, kita bisa mengalahkan Turkmenistan dan Taiwan sehingga kita lolos 1-2 ke Qatar dan kita sampai ke semifinal mengalahkan Korea adu penalti. Teman-teman pasti masih ingat. Sebelum kita kalah dari Uzbek di semifinal dan perebutan tempat ketiga kita kalah dari Irak. Kita menuju ke Paris dalam playoff dari kalah lawan Gini ketika itu dan gagal ke Olimpiade. Tapi itu menjadi prestasi terbaik bagi timnas U23 kita. Sekarang kita untuk mengulangi lagi dan akhirnya kita gagal. Materi ini sebenarnya sudah agak diragukan ketika kita gagal di Piala AFF, tetapi 95% dibawa lagi kembali untuk mengarungi di kualifikasi Piala Asia. Sayang memang tidak ada Marcelino, tidak ada Ivar yang lagi bermasalah mungkin cedera. Yasin Hapner juga tidak ada di dalam. Tim Hypens juga tidak ada. Keterlambatan untuk mendaftarkan Mauro Silstra juga ini sangat disayangkan. Kalau dia didaftar dan dia lebih cepat dinaturalisasi, kan bisa ada Mauro di depan dan akan jauh lebih bagus. Tapi kita harus terima kenyataan apapun itu. Tetap kita bisa memberikan dukungan buat Karek Arel dan kawan-kawan walaupun memang harus gagal, sambil kita menunggu perhelatan selanjutnya. Masih ada Piala Dunia U17 di mana Coach Nova membawa anak-anak kita menuju ke Qatar untuk bisa bertarung di Piala Dunia U17. Sama kita menantikan untuk pagelaran SEA Games itu U22 nantinya di Thailand. Karena kita sebagai juara bertahan, tentunya kita harus mempertahankan medali emas yang direbut oleh Coach Indra Safri ketika itu. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang kegagalan timnas U23 kita yang dikalahkan Korea dalam pertandingan terakhir di grup J dengan 1-0 lewat gol Hwang Do-yeon. Ciao.